Ya, orang yang tidak bergejala katakan orang yang untuk paru-paru dikatakan ini binatang. Hanya, karena termasuk bukan bom itu dalam jenggot, bukan dalam cadar. Ini suatu tindakan yang sangat ngawur. Ini yang saya katakan tadi. Ini ada orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi teroris itu bukan cadaran, bukan juga jenggotan. Ya, apakah setiap orang jenggot lebih dituduh teroris? Ini suatu pemahaman yang keliru yang perlu diluruskan. Ya, orang yang pakai cadar dilarang, seperti mana yang disampaikan oleh Bapak tadi. Orang yang tidak pakai celana kamus boleh kan, pakai celana ketat dan ada celana separuh, ya kan? Ya, baju separuh, ya. Ini barangkali karena cocok dengan mereka bisa menikmati masjid. Lalu bagaimana dengan pengertian bahwa orang yang berjihad apabila meninggal akan mendapatkan yang surga, sedangkan jihadnya yang cara menjadi teroris dengan alasan membela agama Islam? Kita katakan mereka ini keliru dalam cara membela Islam. Kita memang dianjurkan membela Islam, tapi jangan dengan cara yang untuk memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Ini secara contoh kecil saya sering contohkan, seseorang ingin membantu fakir miskin dan anak yatim, lalu mencuri harta orang lain, boleh enggak? Tujuan saya kan baik, ingin bantu anak yatim dan fakir miskin. Jadi dorong oleh pemerintah kan, membantu fakir miskin, jadi dorong, tapi mencuri enggak boleh dari harta yang halal. Nah, pula kita disuruh berjihad oleh Islam dia, tapi dengan cara yang benar, karena aturan Islam, bukan semua gue. Kemudian bolehkah demonstrasi, unjuk rasa, menggugat kebijakan pemerintah? Tidak benar. Karena kalau Anda demonstrasi, orang lain tidak bisa demonstrasi. Yang setuju demonstrasi, yang tidak setuju demonstrasi, ya akhirnya berantakan. Ya, kalau saya pemerintah itu semuanya saya bunuh semua, itu bikin ngawur. Kita nggak jelas. Ini berontak. Saya katakan orang yang sering menyalahkan konsep pemerintah dan ekonomi. Anda sebagai mahasiswa ekonomi, pakar ekonomi, ciptakan konsep yang benar bagaimana ekonomi yang bagus dalam negara ini. Benar. Jangan teriak-teriak. Kalau teriak-teriak ada kecil pun bisa teriak-teriak. Ibu-ibu rumah tangga pun bisa teriak-teriak. Bisa aja semua orang teriak-teriak. Kalau ada benar, jangan jalankan. Buktikan. Ini enggak di kampus saja nilainya sering dapat C. Nyala-nyalakan lagi. Mau harus jadi nggak benar. Mau bicara Prabowo Subianto. Saya contohkan kepada Anda semua. Kalau kita sekarang mengatur rumah tangga hanya 5 orang saja anggota keluarganya sudah repot, bagaimana mengatur negara yang orangnya ada di 200 juta? Pusing nggak? Pusing. Semua pintar, semua ngomong. Ketika dia suruh kerja nggak bisa. Kalau bicara semua bisa, menjalankan semua bisa. Maka saya katakan, mahasiswa Anda dipakai apa? Bidang ekonomi, coba buktikan. Ini enggak habis kuliah nganggur, tapi tamat kuliah ekonomi, tapi enggak punya ekonomi. Gimana? Tahu nggak? Anda termasuk yang mengagalkan itu proyek pemerintah. Anda termasuk dalam sistem yang merusak itu. Jangan untuk orang merusak. Kalau seperti itu, ini mahasiswa ini modalnya demokrasi. Ya, kalau kita sebagai mahasiswa ada ditemukan adalah intelektual, ilmu kita, bukan teriak-teriak angkat tangan semua orang bisa, bukan becak bisa. Ya, Anda sebagai pakar menunjukkan dari bidang pakaran Anda ilmunya bagaimana. Ini yang terbaik, baru ini baru terbaik. Kalau teriak apa beda tukang becak dengan dokter, profesor, sama-sama di jalan, teriak-teriak. Nggak benar, yang benar apa? Bisa jawab. Kemudian apa yang dimaksud dengan ulil amri? Ulil amri itu adalah penguasa, mulai dari presiden, gubernur, kemudian bupati sampai bapak desa sekalipun, termasuk sampai dari pejabat-pejabat tinggi lainnya, jajaran-jajarannya. Ulil amri. Bagaimana langkah seorang muslim dalam melakukan ini? Bersiap-siap, maksudnya bersiap-siap apa ini? Bersiap perang. Tadi sudah katakan bersiap perang, persiapkan dulu adalah ilmunya. Dan peperangan itu dibawa kendali penguasa, bukan dikendali kelompok-kelompok kajian. Ya, kalau dibawa kendali kelompok kajian, itu di antara kelompok kajian sendiri yang pertama sekali perang. Ya,
Yang pertama perang itu di antara kelompok kajian nanti, lalu dikendalikan oleh kelompok-kelompok kajian. Kemudian dari kita ini penguasa dibagi berbagai tingkatan, mulai dari presiden, bupati, camat, kepala desa, RT. Pertanyaan, kalau kita melihat penguasa tingkat kepala desa melakukan ketidakadilan, kemudian kita keluar dari desa tersebut. Keluar dari desa, nah masalah kalau nggak adil itu. Yang maksudnya keluar, ini Anda tidak adil di Indonesia, saya keluar dari Indonesia, nggak masalah. Pergi negara lain, tapi apa di sana juga seperti itu kan? Perbedaan. Yang anehnya, gembong-gembong teroris itu menyalahkan dan mengkritik satu-satu negara yang berdasarkan Islam di dunia, Saudi Arabia. Dia hidup di mana? Di Inggris, di Amerika, di mana? Di negeri kufar. Apa pemikiran? Jadi dia menganggap itu dari Islam, ini tidak Islam. Itu sebetulnya bukan jihad. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang ngawur. Iya, terus begini bahwa dia orang kafir. Oleh sebab itu tidak ada kemungkinan bahwa ini memang dimotivasi oleh orang-orang Islam untuk selalu mendukung negara Islam dalam keadaan kacau. Apakah sebenarnya terjadi adalah karena tidak berimbangnya kekuatan negara-negara Barat dan kekuatan negara Islam, sehingga yang harus dilakukan adalah kendaraan kolektif bahwa masalah terbesar umat Islam adalah kemiskinan dan kebodohan yang merajalela. Kami sangat tidak setuju kalau arti jihad hanya dikontradiksikan pada arti berperang memerangi kaum kafir, karena jihad sebenarnya adalah ketika kita bisa memerangi keterbelakangan. Kita sudah katakan ada arti jihad secara umum, ada arti jihad secara khusus. Kan sudah katakan tadi. Jihad pertama adalah memerangi kebodohan pada diri sendiri, melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Ini jihad. Ini jihad melawan ngantuk ketika hadir pengajian, dia nggak bisa mau jihad lah lawan musuh. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai asykarin atau syahidan, karena dimungkinkan munculnya aksi teror berasal dari setengah di atas. Ya, mati syahid, boleh saja mati syahid, tapi dengan cara yang benar. Ya, hidup karimah, mulia, berakhlak mulia, beribadah, bukan jadi teror. Itu tak mulia hidupnya kalau jadi teroris. Matinya pun tidak syahid kalau jadi teroris. Itu bukan jalan teroris, bukan menyalahkan sistem ini. Ini karimah, mau syahidat. Ini hidup pun nggak mulia, mati pun celaka. Itu teroris. Kedua-duanya gagal. Ya, hidup di dunia mendapat kutukan manusia, ya, di akhirat pun diancam oleh azab Allah. Ustaz, apakah pelaku teror yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam merupakan orang-orang ini tertindas tertulis sehingga perlawanan beliau jihad, apakah jihad di Indonesia oleh saudara-saudara kita termasuk juga teroris yang iya, teroris ini ada di Indonesia, ada di Pakistan, ada di mana-mana, karena mereka sudah memiliki yang luas. Secara hal yang benar saja, Rasulullah SAW waktu di Mekah, kaum muslimin ditindas, disiksa. Bahkan Ammar bin Yasir di hadapan Rasulullah SAW disiksa. Bilal, Rasulullah sendiri disiksa. Rasulullah SAW tidak pernah, ayo kita yang 3 orang kalau nanti diculik Abu Jahal. Nah, ayo kita robohkan bangunan pasar Uqas. Ini ngawur. Kalau begitu dilakukan, Rasulullah langsung dikatakan oleh Rasulullah, ayo ini nama rusak kehidupan ini, bukan bawa rahmat ini, membawa laknat ini. Itu juga Islam dengan cara yang benar disampaikan. Ini membawa menyebut nggak jelas apakah orang muslim, orang kafir, ya, tujuan ngawur semua. Tadi sudah kita katakan konsep pertama jihad atau mencegah dengan kekuatan itu adalah dengan izin penguasa. Kalau tidak, semua orang menuduh, oh ini dia kafir, lebih baik. Dituduh lagi ini kafir, baik. Sudah habis semua, hancur sudah. Nah, ya, terjadi kekacauan yang tidak bisa dikendalikan. Kalau masyarakat bisa dihati kepada kelompok-kelompok. Nah, oleh sebab itu, memang kaum muslimin tidak kita pungkiri ketertindasan, tapi agama kita dalam kondisi itu ada petunjuk. Bagaimana ketika kaum muslimin tertindas, apa yang harus dilakukan menurut agama Islam? Apakah gerakan terorisme atau lain?
adalah orang kafir Nasrani. Jadi kita tindasan, tapi kita hadapi dengan solidaritas ini. Ya, ini sudah kami kekuatan ngebom lagi. Ya, seperti yang terjadi di sebagian negara Islam di melempar orang kafir dengan batu. Orang kafir datang dengan perkenaan hancur 60 rumah. Ini yang berusaha apa? Cat dari tank wajah saja. Catnya saja yang tak jatuh gara-gara batu. Ini apa nih? Ini perusahaannya untuk berjaya, nggak mampu namanya. Dari segi senjata, kekuatan, nggak mampu apa harus kita lakukan? Ada petunjuk agama. Bukan juga mau jihad. Ini bunuh diri. Rasulullah SAW itu waktu di Mekah nggak mengajak kaum muslim berjihad. Bukan Rasulullah SAW pengecot. Bahkan di hadapan Rasulullah SAW keluarga Ammar bin Yasir disiksa. Apa hanya dikatakan sabar ya Yasir? Sabar ya keluarga Yasir. Ini itu yang dikatakan Rasulullah. Apakah itu dikatakan Rasulullah membiarkan kaum muslimin disiksa di hadapan dia? Tidak. Inilah perlu dipandang secara sikap ilmu agama kondisi kaum muslimin. Ini juga gejala lemah, tidak mampu mengawal lagi. Tidak benar. Negara kita menganut paham demokrasi yang memilih pemimpin dilakukan dengan pemilu. Satu sisi kita harus dapat taat dalam penguasa dalam kondisi apapun. Sementara kita membelok dalam menolak demokrasi sebagai proses pemilihan pemimpin. Kan kita apa nih? Mengecamnya. Begini, demokrasi itu tidak membenarkan, tapi yang nama sistem pemilihan penguasa itu dalam Islam itu ada 3 bentuk. Yang dibenarkan Islam yang bisa disahkan itu pertama dengan cara syura, dipilih oleh tokoh-tokoh terbesar di dalam sebuah negara, lalu akan memimpin, ini sah. Atau dengan cara wasiat, pemimpin sebelumnya mengatakan pengganti setelah itu adalah setelah, itu sah. Atau dengan cara mughalabah. Demokrasi adalah cara mughalabah, cara merebut dengan kekuatan ini, kekuatan suara yang digunakan. Tapi cara mughalabah, kita tidak masuk dalam sistem mughalabah, tapi penguasa yang ditegakkan dari sistem mughalabah wajib kita taati. Bagaimana caranya? Ini terbukti dalam sejarah Islam praktek. Ketika terjadi peperangan di antara dua penguasa, seperti terjadi masa Abbasiyah di masa Umayyah, penuh dengan perebut kekuasaan. Tapi orang berebut tidak ikut perang ini, tidak perlu kita ikuti. Tapi apabila salah seorang mereka kalah dan menguasai, itu wajib kita taati. Kita tidak ikut perang dalam berebut, dalam berkecamuk, kita tidak ikuti. Tapi ketika sudah menguasai dia, kita taat kepada siapa yang benar. Karena dalam hal ini bukan berperang meninggalkan agama, tapi dalam berebut kekuasaan, percobaan di antara bangsa sama kaum muslimin. Kita tidak ikut perang, tapi kita wajib mengakui hasil yang telah terjadi. Kalau tidak, itu bukan akan terjadi senantiasa keributan, kekacauan dengan sebuah negara. Ini tidak ada pertentangan. Oleh itu taat kepada pemimpin tadi sudah katakan di dalam pembahasan dalam makalah sudah ada. Itu dalam hal yang ma'ruf. Tapi dalam hal yang munkar kita tidak taat. Tapi bukan berarti kita akan melawan mereka. Hal ini tidak taat. Ini tidak taat. Kita tidak lakukan hal itu. Ya. Tapi hal yang ma'ruf, ya. Ketika kita disuruh sholat, kita ikuti. Jangan pula kita katakan, oh dia aja nggak sholat pun kalau saya sholat. Untunglah kita diingatkan sholat. Ini ada pula orang bermaksud itu. Tidak. Masa yang memberikan hal yang baik kita wajib kita taati. Jika dia salah menyuruh kita terhadap hal yang maksiat, kita taati. Bukan berarti kita menentang dengan secara. Bukankah proses pemilu merupakan proses yang